siang hari ini anak-anak? Alhamdulillah, walaupun sudah siang masih tetap semangat untuk belajar. Semangat? Selamat pagi. Berapa satu? Coba perhatikan kanan dan kirimu, siapa yang tidak masuk hari ini? Oh, Dewa karena latihan sepak bola maju kamu. Oke, yang lain lengkap? Oke, sudah siap untuk belajar? Baik, sebelum belajar mari kita awali dengan berdoa. Siapa yang berani memimpin doa? Angkat tangannya. Silakan masukkan diri. Siap, gerak. Tangan dilipat. Tundukkan kepala. Pejamkan mata. Doa mulai. Terima kasih, silakan duduk. Silakan diri. Coba anak-anak, siapa yang masih ingat kipas hari Jumat kemarin kita belajar penanakan? Harmoni dalam ekosistem. Harmoni dalam ekosistem. Tepuk tangan untuk kita. Ada nggak guru bertanya lagi, apa sih ekosistem itu? Angkat tangannya. Ya, apa ini? Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya untuk bertahan hidup. Tepuk tangan. Bagaimana hubungan makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya? Makan dan dimakan. Ingat bahwa setiap makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri. Pasti membutuhkan makhluk yang lain untuk kebutuhan hidupnya, ya kan? Nah, pagi hari ini kita akan lanjutkan tentang rantai makanan. Ya, rantai makanan adalah proses makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk bertahan hidup. Sudah jelas? Oke, perhatikan tujuan pembelajaran pagi hari ini. Sambil dibaca bersama-sama, yang pertama yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Tujuan yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan di ekosistem yang lebih besar. baik, semangat pagi. Baik, sudah siap belajar? Perhatikan gambar yang ada di layar. Siap, perhatikan baik-baik. Nah,
Bagaimana hubungan makhluk hidup dalam suatu ekosistem berkaitan satu dengan yang lainnya? Bagaimana hubungannya? Tadi, yaitu apa? Saling apa? Saling apa? Makan dan di. Yang kedua, bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan energi? Bagaimana makhluk hidup mendapatkan energi? Dengan cara bagaimana? Memakan makhluk hidup lainnya. Ya, baik. Nomor 3, bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam suatu ekosistem? Hubungannya apa? Tanaman sebagai apa? Produsen. Hewan sebagai konsumen. Tepuk tangan. Baik, untuk lebih jelasnya perhatikan lagi gambar yang ada di LCD ya. Perhatikan baik-baik. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada pertanyaan di bawahnya. Siapa yang bisa menjawab, angkat tangannya nanti ya. Boleh berbentuk kuis kecepatan angkat tangannya. Apa yang dimakan ayam? Cum. Tadi padi. Tepuk tangan. Betul? Betul? Padi itu isi padi? Ya, betul. Betul? Betul. Untuk apa ayam itu makan? Untuk apa? Hah? Untuk mendapatkan energi supaya ayam itu bisa apa? Bisa apa ayam itu? Bertahan hidup. Tepuk tangan. Jadi perhatikan sudah jelas? Jelas. Mari kita lakukan lagi. Perhatikan gambar yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, sudah. Gambarnya dulu diperhatikan. Kemudian perhatikan pertanyaannya. Cepat-cepatan dengan bentuk kuis. Sudah siap menjawab? Sudah siap menjawab? Baik. Proses apa yang terjadi pada gambar di layar? Fotosintesis, betul? Pertanyaan yang kedua, kenapa tumbuhan membutuhkan air dan sinar matahari? Angkat tangannya. Karena membutuhkan energi. Hah? Karena membutuhkan energi. Karena membutuhkan energi, belum tepat. Siapa yang bisa jawab tepat? Untuk membutuhkan. Ayo. Kenapa tumbuhan ini membutuhkan sinar matahari dan air? Proses membuat makanan. Ya, paham? Paham. Bisa dilanjutkan? Semangat pagi. Baik, kita lanjutkan lagi. Perhatikan gambar di layar LCD. Apa yang dilakukan? Makan. Untuk apa anak tersebut makan? Untuk mengisi energinya. Kenapa anak itu makan ayam? Karena ayam enak. Kamu suka ayam? Iya. Siapa yang suka ayam? Angkat tangannya. Wis, luar biasa. Siapa yang nggak suka ayam? Wih, rata-rata harus suka ayam. Kenapa ayam kamu sukai? Enak. Ya, ayam goreng apa kendati? Baik, pemateri lagi. Berarti kamu memakan ayam adalah untuk mendapatkan energi dari ayam. Ayam tadinya makhluk hidup bukan? Ya, kemudian disembelih, digoreng. Apa kamu makan langsung ayam dicaplok? Tidak, melalui proses ya untuk memenuhi kebutuhan energinya. Perhatikan lagi gambar berikutnya. Nah, tuliskan informasi apa saja yang kamu lihat pada gambar tadi antara fotosintesis sama ayam tadi. Gambar apa saja yang kamu lihat? Ayam, matahari, bunga, air, tanah. Ada tanah. Ya, terus apa lagi yang kamu lihat? Waalaikumsalam. Padi, terus Ayo Bu, sudah disiapkan Bu. Sama meja.
Oke. Lagi ini aja. Pasang satu ini. Ya, betul. Yang dijawab anak-anak tadi adalah betul. Ya, jawabannya pas. Tuh, yang anak-anak lihat tadi yaitu adalah gambar manusia. Siapa gambar manusia tadi? Anak yang sedang memakan ayam. Ada gambar ayam tadi? Ada gambar biji padi? Ada pohon? Sinar matahari? Air? Tapi jawabannya betul semua. Apa pendapatmu tentang hubungan ini? Siapa yang bisa jawab? Makan dan dimakan. Yaitu tentang rantai makanan seperti yang digambar tadi. Tepuk tangan dulu. Perhatikan lagi anak-anak. Perhatikan gambar di bawah ini. Nanti anak-anak ada pertanyaan di bawah. Komponen biotik apa saja yang kalian lihat dari gambar ini? Silakan ditulis di buku tulismu. Ya, mulai dari sekarang. Waktunya 3 menit cukup untuk menulis komponen biotik. Tadi Pak Guru bacakan. Monggo, Pak. Ada yang sudah selesai? Cukup menyebutkan 4 atau 3 saja 4 komponen biotik yang ada di dalam gambar wilayah. Cukup 3 minimal 3. Lebih banyak lebih baik. Kelompok yang nulisnya lebih banyak berarti itu kelompok yang nilainya lebih baik daripada yang menjawab sedikit. Yuk. Kelihatan? Kelompok 2 situ ya? 1 sudah, 2, 3 sudah. Kelompok 4 kurang 1. Kelompok 5 belum. Kelompok 6 sudah. Waktunya 1 menit lagi. Kan 3 menit kamu kasih waktu ya. 3 menit cukup. Oke. Ya. 15 menit lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Stop, semua pulpen ditaruh di atas meja. Oke, Pak Guru mau tanya dari kelompok 1 dulu, salah satu orang membacakan. Sebutkan komponen biotik apa saja yang kalian lihat pada gambar di sini. Mas Ancap, silakan bacakan. Halo, Pak Guru belum katakan salah dan benar. ABS sudah tadi ya, sebutkan komponen biotiknya. Ikan, kelinci, beruang, rupa. Ya. Kelompok 3 bacakan. Minimal 3 loh. Rupa, kelinci, ikan, beruang, berubur. Kelompok 4 Beruang, ikan, kelinci, rupa, rumput, pohon. ya. Kelompok 5 Ikan, kelinci, berubur, beruang. ya. Kelompok 6 Ikan, kelinci, ikan hiu, berubur, musang, gajah. ya. Yang salah tadi adalah kelompok 1. Karena apa? Ada tanah di sana. Ingat-ingat,
Bawah tanah adalah unsur abiotik, bukan unsur biotik. Ya. Unsur ekosistem itu ada dua unsur, biotik dan abiotik. Ya. Biotik adalah makhluk hidup apa saja ini? Serigala, gajah, kelinci, ikan, pohon. Paham? Apa? Non abiotiknya apa? Unsur abiotiknya gunung. Gunung kita hidup, tanah, batu. Ya? Paham? Nah, oke. Kita berdiri dulu, mungkin agak tegang. Mari kita tes breaking terlebih dahulu. Konsentrasi. Karena tadi kamu suruh mengamati gambar, suruh konsentrasi, masih ada yang belum konsentrasi. Mari kita latihan konsentrasi. Ikuti Pak Guru ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. kepala, Pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. mata, Telinga, hidung dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. kepala, Pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. kepala, Pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, hidung dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Baik, terima kasih. Kita bisa kembali. Ada beberapa anak yang belum konsentrasi. Menurut tanya kalau Pak Guru pegang ini padahal harusnya dipegang yang lain ya. Iki, Kalvi, Rizky ya. Tepuk tangan semuanya. Siap melanjutkan belajar? Ya, semangat pagi. Baik, perhatikan lagi anak-anak yang pindah jawaban. Nah itu jawabannya harusnya komponen biotik pada gambar yaitu rumput, kelinci, serigala, beruang, dan pengurai. Mana Pak pengurainya tadi? Ini adalah sebuah pengurai, jamur atau bakteri yang bangkai dari suatu makhluk hidup yang sudah mati. Ya, ini makanya suruh fokus. Ya, ya. Sekarang ke pengertian rantai makanan. Mari kita baca bareng-bareng. Rantai makanan adalah Proses makanan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan ukuran tertentu yang terdapat peran produsen, konsumen, dan pengurai efek proses kelangsungan hidup. Kak Guru terangkan yang anak ya. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu yang terdapat peran produsen, konsumen, dan pengurai atau decomposer untuk kelangsungan hidup. Nah, di dalam rantai makanan ada peran-peran yang dijalankan oleh setiap makhluk hidup. Perannya apa saja? Yang pertama adalah sebagai produsen. Produsen, apa itu produsen? Nanti Pak Guru jelaskan di tayangan berikutnya. Pak Guru kasih pengantar. Produsen adalah makhluk hidup yang bisa menciptakan makanannya sendiri. Paham? Siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Rumput, pohon, terus pohon padi, ya, kowe tumbuhan. Itu namanya produsen. Nanti ada juga konsumen. Ya, di dalam rantai makanan ada konsumen. Ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, 4, dan seterusnya sampai diakhiri oleh penguraian. Nah, ya, mari kita pelajari dari produsen terlebih dahulu. Nah, perhatikan. Ya, dibaca bersama-sama. Dalam rantai makanan Ada 3 jenis peran dalam proses makan dan dimakan, yaitu 1. Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanan sendiri. 2. Konsumen Konsumen 1. Organisme pemakan produsen atau tumbuhan yang biasanya tidak
itu produsen, apa itu konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3 diakhiri dengan pengurang. Perhatikan Pak Guru mau menggambar seperti ini. Kalau tadi anak-anak sudah belajar tentang apa itu produsen, konsumen, dan pengurai, nah, sekarang Pak Guru bertanya, mana yang dimaksud dengan, kalau Pak Guru kasih nomor, ya, mana yang dimaksud dengan produsen? Ya, gambar satu tumbuhan, yaitu makhluk hidup yang bisa menciptakan makanannya sendiri dengan yang tadi penayangan awal, dengan cara berfotosintesis dengan bantuan sinar matahari dan seperti tayangan yang di awal. Kemudian, manakah konsumen 3? Ular. Ular. Iya. Tepuk tangan dong. Iya. Kenapa ular dikatakan konsumen 3? Mengapa ular? Kenapa bukan elang? Kenapa? Ya, harus tahu alasannya dong. Kenapa kamu milih ular dan milih tikus setelah mempelajari pengertian tadi? Kenapa milih ular? Jangan takut salah. Ketika menjawab, jangan takut salah. Pak Guru ajarkan ketika menjawab, jangan takut salah. Dari kesalahan tersebut, anak-anak jadi tahu, oh salah. Yang benar adalah seperti ini. Karena konsumen 2 sudah dimakan oleh belum benar. Siapa yang ayo? Kenapa ular dikatakan konsumen 3? Ayo, ingat rantai makanan tadi. Ivania, Lia, gak ada yang bisa. Tadi udah belajar tentang konsumen 1, 2, dan 3. Ya, kenapa kamu milih ular? Kenapa kamu milih ular? Karena pemakan daging. Semuanya pemakan daging konsumen. Dari ular, orang pemakan daging. Kenapa gak elang aja kalau pemakan daging? Karena bisa dimakan oleh konsumen 4. Sudah benar, tapi belum tepat. Mana yang benar? Karena ular adalah pemakan konsumen 2. Ya apa enggak? Ya. Ular makan ini tikus untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam tubuh ular ini. Ya apa enggak? Ya. Itu hubungannya nanti. Nah, kemudian mana konsumen 4-nya? Elang. Kenapa elang? Karena elang memakan daging. Semuanya memakan daging. Ini makan daging. Coba. Karena elang pemakan konsumen 3, maka dikatakan konsumen. Jadi ketika dibuat rantai makanan, gambarnya seperti apa? Rantai makanannya seperti apa? Rantai makanannya bagaimana berarti? Yuk. Ayo, rantai makanannya seperti apa berarti? Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang dimakan mati kan, jadi bangkai, kemudian jadilah paham? Ini urutan rantai ya, proses makan. Dan ada yang ditanyakan sebelum Pak Guru lanjutkan? Masa yakin gak mau bertanya Ivania? Ayo bertanya. Nanti ketika Pak Guru kasih LKPD, boleh bertanya. Kalau bertanya sekarang, ayo sebelum Pak Guru memberikan LKPD. Pak Guru kasih waktu untuk bertanya kurang lebih 5 menit. Silakan. Kasih bingung, tanyakan. Pak bingung di sini. Ya, pertanyaannya sekarang sebelum Pak Guru lanjutkan. Konsumen 1, 2, 3 produsen. Ya.
Sudah ya? Kalau sudah paham, nanti Pak Guru lanjutkan. Kita hapus dulu. Perhatikan lagi di papan tulis Pak Guru menggambar sebuah tabel. Ya. Perhatikan tabel di bawah ini. Lihat dibaca bersama-sama. Pak Guru tulis apa? Pohon kangkung. Nah, dari tabel ini coba identifikasi anak-anak sesuai tujuan pembelajaran tadi. Anak-anak identifikasi urutan rantai makanan. Apa? Berarti diawali dari mana? Selaku apa ini? Produsen. Terus mana lagi? Perannya sebagai apa? Konsumen satu. Kemudian apa lagi? Serigala. Perannya sebagai apa? Konsumen dua. Kemudian? Buaya. Perannya sebagai apa? Kemudian terakhir? Tepuk tangan dong. Berarti anak-anak sudah paham ya? Sudah siap melanjutkan soal dengan LKPD? Yakin sudah siap? Sudah ada yang bertanya? Tidak? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, Pak Guru bagi LKPD kelompok. Nanti Pak Guru ada 2 LKPD, LKPD 1 dan LKPD 2. Ya, nanti jawabnya secara berdiskusi. Paham? Paham enggak? Jangan ngangguk-ngangguk, tak paham apa tidak? Sudah ngantuk ya? Semangat pagi! Baik, yuk berdiri. Sebelum Pak Guru pagi ini sedikit kayaknya ngantuk deh. Dari pagi belajar PKN sama bahasa Indonesia tadi. Ya, ikuti gerakan yang ada di video ini ya. Ya, nah. Ya, ikuti di layar. Ya. Oh, gerakannya beda-beda, ada yang nggak hafal ya. Ya, terus. Wah, terus ikuti. Yuk. Ikuti gerakan seperti yang di layar. Ya, terus. Ayo. Ya, bebek wek. Ya, terus. Iya, terus. Mundur, maju. Iya, cukup? Cukup. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Supaya tidak ngantuk. Oke. Pak Guru bagi LKPD-nya, nanti silakan berdiskusi. Silakan memberikan ide-ide yang kamu punyai setelah mempelajari materi tadi. Paham? Nah, ya. Diberi identitas kelompoknya dulu. Ya, silakan isi tabel yang ada di dalam LKPD berdasarkan gambar pada layar. Waktunya 5 menit. Waktunya 2 menit lagi. Yuk. Nah, selesai ya. Dah, waktunya itu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pak Guru bagi LKPD 2 ya. Karena LKPD 1 sudah selesai, nanti dimasukkan ke sini ya. Yuk.
bulan. Oke? Ya, waktunya 5 menit cukup. Ya, ya tinggal ditulis saja di sini. Yang kamu dari tabel yang kedua dipindahkan ke tabel gambar kotak-kotak yang di RKPD. Sudah, ya. Oke, sudah. Waktunya 2 menit cukup. Karena kita waktunya sudah mau habis. Ya. Yang sudah dikumpulkan silakan ke depan. Silakan ketua kelompoknya mengumpulkan di meja Pak Guru. Apapun hasilnya, jadi Pak Guru tahu kemampuan anak-anak semuanya. Dan kumpulkan waktunya udah habis. Kita disiplin waktunya. Jadi kumpulkan semuanya. Oke, semuanya sudah dikumpulkan. Pak Guru bertanya, semuanya sudah dikumpulkan? Semangat pagi. Setelah anak-anak belajar tadi mengerjakan LKPD, Pak Guru tanya lagi sekali lagi sebelum Pak Guru tutup pembelajaran ini ya. Adakah yang masih bingung atau mau bertanya angkat tangannya? Pada saat mengerjakan LKPD bingung, tanyakan sekarang. Ada yang bingung? Tidak? Paham? Yakin? Yakin? Yakin. Baik, kalau yakin mari kita simpulkan pembelajaran pada siang hari ini. Ya, kesimpulannya apa? Bahwa rantai makanan adalah proses makan yang dimakan untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Ya, karena setiap makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan makhluk hidup yang lain. Paham? Oke, jelas? Jelas. Sekarang Pak Guru mau bertanya, gimana perasaan anak-anak belajar pada siang hari ini? Bagian mana yang anak-anak senangi? Rantai makanan. Apa lagi? Rantai makanan. Terus apa lagi? Ada kuis tadi di awal. Ya, tepuk tangan semuanya. Nah, berarti besok kita belajar IPAS kelanjutannya, yaitu tentang transformasi energi antar makhluk hidup. Silakan anak-anak nanti pelajari di rumah. Malamnya materinya seperti apa? Nanti Pak Guru akan belajar seperti ini lagi. Siap? Siap? Ya, itu ya, dikit-dikit ya. Oke, mari anak-anak sebelum kita akhiri pembelajaran siang hari ini, karena waktu sudah mau pulang, ya, kurang 15 menit atau 10 menit, kita akhiri dengan berdoa. Siapa yang bersedia memimpin doa? Oh, Mas Alja, silakan. Tangan dilipat, lukat kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
hati-hati. Yang dijemput tunggu di depan, yang pulang jalan kaki lewat belakang hati-hati ya. Sampai jumpa di pertemuan besok lagi ya. Oke, silakan yang perempuan terlebih dahulu.